Tapi untuk citranya sendiri ini kan mungkin kalau masyarakat mendengar nama Jiwasraya ini sekarang menjadi takut begitu untuk akan memberi polis baru begitu. Kira-kira strategi apa yang disiapkan? Ya, kalau Jiwasraya sendiri seperti disampaikan tadi kan sebagai satu perusahaan nantinya arah ke depan kita kan kita semua nasabah kita pindahkan ke AFC Life sehingga Jiwasraya nanti menjadi suatu perusahaan yang mereka hanya mengelola aset unclear dan unclean. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita meyakini para pemegang polis, terutama nasabah-nasabah asuransi jiwa, terutama yang akan nanti berkaitan lanjutan di AFC Life. Nah, saya kira di sini untuk meyakini hal tersebut kita sampaikan bahwa pemerintah sebagai pemegang polis, sebagai pemegang saham kan sangat berkomitmen terhadap permasalahan yang ada. Buktinya dari permasalahan negatif equity yang cukup besar, pemerintah konsen terhadap hal ini dan meyakini melakukan penyelesaian terhadap masalah ini melalui bail-in. Nah, inilah yang kami sampaikan bahwa musibah ini kita sebut musibah dikarenakan memang secara kasus hukum kan kami kira sudah kita ketahui bersama. Nah, ini supaya tidak terjadi lagi maka kita lakukan aspek transformasi tadi yang kita sebutkan. Nah, kemudian kita bawa dengan membuat satu budaya kerja yang baru, di mana budaya kerja ini sudah disampaikan akhlak ya seperti itu disampaikan Bapak Menteri BUMN, itu kita luruskan, kita sampaikan dan kemudian kita pembenahan dari sisi infrastruktur, SDM, dan juga sisi bisnis yang kita arahkan menjadi customer centric. Apakah sudah ada timeline-nya untuk target Jiwasraya ke depan ini di bulan apa atau mungkin di tahun berapa? Ya, jadi secara kita didasarkan kepada rencana bisnis atau kita sebut sebagai rencana penyelamatan keuangan Jiwasraya. Jadi kita sampai dengan 31 Mei ini harapan kita semua yang nasabah-nasabah yang direstru itu selesai. Artinya tinggal ada pilihan berapa persen yang setuju, berapa persen tidak setuju. Harapan kami semuanya setuju. Nah, ketika kita lakukan bulan Juni kita transfer kepada Nyuko. Nah, disitulah kita sudah mulai nasabah-nasabah baru ini akan terus kita maintenance dan kemudian perusahaan ini akan menjadi lebih baik lagi. Nah, khusus Jiwasraya sendiri nanti tetap berjalan seperti biasa karena maksudnya begini, Jiwasraya tetap menjadi suatu perusahaan yang mengelola aset unclear dan unclean dan kemudian sampai batas waktu tertentu nanti kami akan koordinasikan dengan pemegang saham dan juga regulator apakah memang sudah pas kalau Jiwasraya ini sudah tidak beroperasi sebagai asuransi jiwa seperti itu. Itu rencananya setelah bulan Juni berarti tahun, ya setelah Juni betul. Nah, setelah kita perkirakan kalau sesuai dengan rencana penyertaan keuangan kita durasi waktu perkiraan sampai tahun 2022. Lalu untuk pembayarannya sendiri apakah ini akan tunai atau akan dicicil? Ya. Baik. Kalau untuk pembayaran sebagaimana pola yang kami sampaikan nanti pembayarannya kan di AFC Life maksud kami. AFC Life sebagai suatu perusahaan yang nanti akan menerima transfer dari Jiwasraya. Nah, nanti pembayarannya bertahap kita memberikan pilihan kepada masing-masing pemegang polis. Nah, kalau misalkan tergantung produknya, kalau produknya itu bank assurance, maka secara total kita memberikan pola ada 3 pilihan plan kan. Rata-rata semua dicicil, Bu. Selama kurun waktu tertentu. Kalau misalkan dananya fundingnya investasinya yang diinginkan ada 100% utuh untuk misalnya contohnya di CSF Bank atau Bank Insurance, maka akan kita kembalikan selama 15 tahun tanpa bunga seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan pilihan yang kedua saya menginginkan 10% di awal atau menginginkan funding di awal kita berikan 10%, sisanya dicicil tanpa bunga selama 5 tahun. Dan juga yang berikutnya lagi kalau ada pilihan baik, saya saat ini kebutuhannya belum ada uang muka, ya berarti pilihannya adalah di posisi kita cicil selama 5 tahun. Nah, tetapi konsekuensinya ada kalau plan A dan kalau plan A kita utuh kita kembalikan, tapi kalau pilihannya tadi plan B sama plan C, pasti ada di sini ada haircut yang kita sampaikan seperti itu. Nah, ini untuk yang bank insurance. Nah, bagaimana dengan yang lain retail, kemudian dengan korporat, ya sepanjang kita sudah melakukan restrukturisasi dengan kita melakukan penyesuaian yang menjadi 95% dan kemudian kita sesuaikan adjust dengan kondisi yang terkini, maka ya secara otomatis kalau misalkan itu kita lakukan pembayaran ya secara rutin kembali. Misalnya kalau dia anuitasnya pasif atau memang dia menerima gaji bulanan melalui pensiunan, ya sudah kita bayarkan tapi dengan sudah penyesuaian nilainya
tidak seperti sebelumnya seperti itu. Artinya ada penyusutan begitu? Iya, kita sesuaikan demikian. Ya, karena memang faktanya tadi kita sampaikan pengembangannya kita janjinya terlalu tinggi dan kemudian kita sampaikan kita penyelarasan kembali dengan kondisi yang saat ini. Gitu. Sudah ada prediksi penyusutannya kira-kira berapa persen, Pak? Kalau dari total secara agregat beragam ya, kita secara agregat kita sampaikan kira-kira di posisi total 40%, kira-kira itu. 40%. Tapi tidak semua ya Bu, tapi ini agregat, jadi masing-masing berbeda-beda, tergantung produknya, juga tergantung masing-masing pilihan tergantung juga nasabah itu nasabah apa seperti itu. Kita kan harus lihat satu-satu. Misalkan kalau yang tadi untuk Jaya Saving Plan kan perkiraan kita sampaikan kalau untuk plan B haircutnya perkiraan sekitar 29%. Kalau plan C kita haircutnya sekitar 31%. Nah ini yang lain juga sama, pilihannya tergantung produk-produk masing-masing yang ada. Kalau artinya paling tinggi 40% seperti itu? Agregat, ya secara agregat, ya betul. Secara agregat rata-rata gitu, kira-kira gitu. Baik, kita harapkan edukasinya bisa dapat menyebar dengan luas begitu ya, supaya semua nasabah bisa benar-benar menerima. Dan sekali lagi terima kasih telah hadir di sini kepada Pak R. Mahelan Prabantarikso selaku Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT Asuransi Jiwasraya.